Pagi ini kita akan belajar tentang kesaksian Matius. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus telah disalibkan. Kemarin kita membahas bahwa Ia telah disalibkan. Lalu, apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus Kristus menghembuskan nafasnya? Sungguh menakjubkan. Setelah Tuhan Yesus Kristus menyerahkan nyawanya dan menghembuskan nafas terakhir, segala sesuatu yang Ia alami menyatakan bahwa Dialah Anak Allah. Di zaman Israel kuno, orang-orang yang disalibkan, biasanya kakinya dipatahkan. Lalu, apakah kaki Tuhan Yesus Kristus dipatahkan saat itu? Saudara-saudari, ingatlah firman Allah kepada bangsa Yahudi, kepada Israel kuno. Dalam kitab Keluaran dikatakan, tulang anak domba Paskah jangan sekali-kali dipatahkan. Selalu ada nubuat ini. Tulang anak domba Paskah tidak boleh dipatahkan sedikit pun. Yaitu domba korban pada hari pendamaian. Domba korban penebusan dosa. Tulangnya tidak boleh dipatahkan. Kalau begitu, apakah Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah anak domba Paskah yang dijanjikan untuk menebus dosa umat manusia? Jika setelah Ia wafat, kakinya dipatahkan, mungkin Ia bukanlah Dia yang dinubuatkan oleh Allah. Kedua penjahat yang disalib bersamanya, namun kaki mereka tidak dipatahkan. Jika kaki kedua penjahat itu dipatahkan, tetapi kaki Tuhan Yesus tidak dipatahkan, maka kita mengerti bahwa Yesus benar-benar Dia yang dijanjikan sebagai anak domba Paskah, yaitu Dia yang datang untuk menebus umat manusia. Mari kita baca peristiwa mengenai Tuhan Yesus ini. Saat itu Ia sudah menghembuskan nafasnya. Ia sudah meninggal. Mari kita baca sebentar. Karena hari itu adalah hari persiapan. Supaya mayat itu tidak tetap di salib pada hari Sabat. Maka orang-orang Yahudi meminta Pilatus supaya kaki mereka yang disalib dipatahkan. Dan tubuh mereka diturunkan. Maka tentara-tentara itu mematahkan kaki orang pertama yang disalib bersama Yesus. Lalu mematahkan juga kaki orang kedua. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat bahwa Ia sudah mati, sehingga mereka tidak mematahkan kakinya. Peristiwa ini terjadi supaya genaplah firman yang tertulis dalam kitab suci. Tulang anak domba jangan sekali-kali dipatahkan. Dan dalam kitab suci juga tertulis, mereka akan memandang kepadaku, yaitu Dia yang telah mereka tikam. Apakah kaki Tuhan Yesus dipatahkan atau tidak? Tidak dipatahkan. Sungguh menakjubkan. Kaki kedua penjahat itu dipatahkan. Tetapi kaki Tuhan tidak dipatahkan. Hal ini terjadi supaya genaplah firman kitab suci. Tulang anak domba jangan sekali-kali dipatahkan. Anak domba Paskah menebus anak sulung Israel. Dalam perjanjian lama, anak domba Paskah adalah untuk menebus anak sulung Israel. Sehingga anak sulung Israel tidak dibunuh. Sedangkan anak sulung Mesir dibunuh. Namun di dalam perjanjian baru, anak domba Paskah Tuhan Yesus menebus anak sulung Israel. Bukan Israel menurut perjanjian lama. Melainkan Israel menurut perjanjian Roh Kudus, yaitu Israel dalam perjanjian baru, dan anak sulung itu adalah Tuhan Kristus Yesus sendiri. Sebab Tuhan Yesus menggenapi anak domba Paskah, yang tulangnya tidak boleh dipatahkan. Sungguh luar biasa. Sungguh ajaib. Meskipun Dia sudah wafat, namun segala sesuatu yang dialaminya juga digenapi atas dirinya. Kiranya hal ini membuat kita mengerti bahwa Yesus, Sang Benar ini, benar-benar anak Allah. Memang, nubuat tentang anak domba Paskah yang tulangnya tidak boleh dipatahkan, telah digenapi di dalam dirinya. Namun ada kesaksian yang lebih besar lagi yang membuktikan bahwa Ia adalah anak Allah. Kesaksian yang lebih besar itu ialah kebangkitannya dari antara orang mati. Karena Alkitab meramalkan bahwa Kristus akan bangkit dari antara orang mati. Seperti yang tertulis dalam Mazmur. Engkau tidak akan membiarkan orang kudus MU tinggal di dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan tubuhnya mengalami kebinasaan. Artinya, sebelum tubuh Tuhan Kristus membusuk, Ia telah bangkit. Pada hari ketiga bangkit. Kebangkitan pada hari ketiga juga diterapkan dalam Mazmur 2. Mazmur kedua mengatakan, Tuhan berkata kepadaku, engkaulah anakku. pada hari ini aku membangkitkan engkau. Namun terjemahan Alkitab versi pasal menyebut melahirkan engkau pada hari ini. Tetapi sebenarnya maksudnya adalah aku membangkitkan engkau pada hari ini. Maka Tuhan berkata kepadaku, engkaulah anakku. Pada hari ini aku membangkitkan engkau. Maka Ia yang dibangkitkan dari antara orang mati itulah anak Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus adalah anak Bapa, yaitu Tuhan Yehova. Semoga kemuliaan diberikan kepada Bapa dan Tuhan. Amin.